Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin dimanapun berada, yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang sahabat yang bernama Atha bin Salam. Profesinya seorang pedagang. Sebelum pergi menjual, terlebih dahulu diperhatikan dengan baik, diteliti pakaiannya. Kalau ada yang cacat, maka pakaiannya itu ditinggalkan di rumah, lalu pergi menjual. Suatu ketika ada seorang pembeli juga terlalu teliti. Ada pakaian Atha bin Salam yang bagus warnanya, yang bagus coraknya, tapi setelah diteliti, diperiksa dengan baik, ternyata ada cacatnya. Lalu diperlihatkan kepada Atha bin Salam. Saya minta maaf, sebenarnya pakaian ini saya suka, warnanya saya suka, pokoknya saya suka, namun ada cacatnya, terpaksa saya tidak jadi beli. Atha bin Salam langsung menangis. Bukan menangis karena tidak jadi dibeli pakaiannya, tetapi menangisnya karena ternyata setelah diperiksa dengan baik, diteliti satu persatu pakaiannya, apakah ada yang cacat. Setelah diperiksa, diteliti, disingkirkanlah yang cacat, tidak dibawa pergi menjual, tapi ternyata di hadapan orang lain masih ada cacatnya. Boleh jadi ibadah yang saya lakukan selama ini saya anggap sudah baik, sudah sempurna, sudah maksimal, tapi ternyata di hadapan Allah masih ada cacatnya, seperti halnya pakaian yang saya miliki. Cerita ini memberikan nasihat kepada kita semua supaya selalu melakukan perenungan, selalu mengintrospeksi diri, melakukan yang namanya muhasabah, menghitung diri kita masing-masing. Jangan sampai selama ini ibadah yang kita lakukan terlalu banyak cacatnya. Maka tentunya pada bulan Ramadan ini merupakan momentum yang sangat mulia untuk kita selalu melakukan yang namanya muhasabah, menghitung diri kita sendiri. Jangan sampai ada orang yang pernah disakiti hatinya, ada orang yang pernah diambil haknya. Kalau sebagai pemilik perusahaan, apakah kita sudah membayar karyawan kita dengan baik? Kalau kita sebagai karyawan, apa kita sudah bekerja dengan maksimal? Kalau seandainya kita sebagai penjual, apa kita menjual dengan Islami?
Banyak orang yang menjual ternyata mengurangi timbangan. Belum sampai 3 kilo dikatakan 3 kilo. Padahal ketika kita timbang kembali ternyata tidak cukup. Kalau kita sebagai pembeli, apakah kita sudah jadi pembeli yang baik? Tidak terlalu banyak mencoba. Ada orang ketika mau beli banyak sekali cobanya, tapi tidak ada dibeli. Mencoba langsat terlalu banyak, tidak ada dibeli. Kalau seandainya kita sebagai hamba Allah, maka semestinya kita selalu melakukan perenungan. Apalagi kalau umur kita sudah di atas 40 tahun. Lebih baik kita mengintrospeksi diri masing-masing daripada mengintrospeksi orang lain. Lebih baik kita memperhatikan cacat kita sendiri daripada memperhatikan cacatnya orang lain. Rasulullah memperingatkan, beruntunglah orang-orang yang sibuk dengan aibnya sendiri tanpa sibuk mengurus aibnya orang lain. Boleh jadi orang lain lebih baik daripada kita. Boleh jadi kebaikan-kebaikan orang lain lebih banyak dibandingkan dengan kita. Boleh jadi kejahatan yang kita lakukan jauh lebih buruk dibandingkan kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Orang Bugis mengatakan, tedo mate ya wabolana de naitai, tapi cicak mate ya wabolana tawe naita. Seperti itulah manusia, suka mengoreksi, suka mengkritik orang lain, padahal dia tidak lihat dirinya sendiri. Di dalam Al-Quran kalau kita perhatikan ayatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kepada kita untuk mempersiapkan diri kita hari esok. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ayat ini orang mukmin, orang yang beriman diajak oleh Allah untuk bertakwa. Ini artinya apa? Kita mulai aktivitas kita, memulai pekerjaan kita, memulai hari-hari kita dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti pada ujung ayat ini juga Allah mengajak supaya kita bertakwa. Ini artinya apa? Di awal kita bertakwa dan di akhir kita bertakwa. Kita memulai pekerjaan kita dengan bertakwa kepada Allah dan kita akhiri pekerjaan kita dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang akan dipersiapkan dirinya untuk hari esok. Di dalam Al-Quran, kata God terulang sebanyak 5 kali. Ada 2 maknanya, yaitu esok di dunia ini dan esok di akhirat. Dan pada ayat ini, menurut kebanyakan penafsir, diartikan hari kiamat. Kita persiapkan diri kita untuk menghadapi yang namanya hari kiamat. Apakah amalan kita, amalan yang baik sudah banyak dibandingkan dengan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan? Saatnya ini kita mengintrospeksi diri. Kalau perlu kita menangis.
apalagi kita banyak tinggal di rumah, merenungi kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, supaya kita nanti keluar dari bulan suci Ramadan menjadi orang-orang yang pilihan, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dimanapun berada yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksilah, periksalah diri kalian sebelum kalian diperiksa. Kita hitung-hitung diri kita masing-masing terhadap perbuatan yang pernah kita lakukan sebelum kita dikoreksi, diperiksa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlalu banyak yang kita hadapi sebelum kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kuburan kita akan ditunggu oleh Munkar Nakir dan ditanya terhadap perbuatan yang pernah kita lakukan di dunia ini. Marilah kita jadikan sebagai contoh atau nasihat yang terbaik seorang sahabat yang ditunjuk oleh Rasulullah sebagai penghuni surga. Sahabat itu ditunjuk oleh Rasulullah sebagai penghuni surga sehingga para sahabat bertanya, kira-kira apa keunggulan, apa kelebihan orang itu ditunjuk oleh Rasulullah sebagai penghuni surga. Sehingga ada di antara sahabat yang mendekati orang yang ditunjuk oleh Rasulullah sebagai penghuni surga dan ingin mengetahui ibadahnya, kira-kira apa yang dilakukan. Dia ingin bermalam di rumahnya. 3 malam saja saya bermalam. Alasannya bermasalah dengan orang tuanya. Ketika diberikan kesempatan untuk bermalam di rumahnya, maka malam pertama diperhatikan bagaimana sholat tahajudnya yang ditunjuk oleh Rasulullah sebagai penghuni surga, ternyata tidak ada. Boleh jadi malam kedua juga tidak ada, ngorok. Mungkin malam ketiga juga ternyata tidak ditemukan. Sudah sampai 3 malam, maka esok harinya dia mengatakan kepada tuan rumah, sebenarnya saya tidak bermasalah dengan orang tua. Saya hanya datang di rumah Anda ingin mengetahui apa amalan istimewa yang Anda lakukan sehingga Rasulullah menunjuk Anda sebagai penghuni surga. Orang itu mengatakan, apa yang Anda lihat itulah yang ada pada diri saya. Tapi karena sahabat itu mendesak, akhirnya disampaikan bahwa saya sebelum tidur selalu mengintrospeksi diri, mengoreksi diri saya, melakukan muhasabah mulai dari saya bangun sampai ketika mau tidur. Apakah ada orang yang pernah saya aniaya, ada orang yang pernah saya ambil haknya, ada orang yang pernah saya selimi. Ternyata tidak ada, alhamdulillah, dan saya juga banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah amalannya sehingga ditunjuk oleh Rasulullah sebagai penghuni surga. Tidak ada orang yang pernah dicaci maki, tidak ada orang yang pernah digosip, tidak ada orang yang pernah diceritakan kejelekannya, tidak ada orang yang pernah disakiti hatinya. Sekira seperti inilah manusia yang terbaik, baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik juga di hadapan para manusia. Kalau seandainya tidak ada, dirindukan kedatangannya, dan ketika tidak ada di tempat itu, maka orang-orang merasa bersedih, dan ketika datang di tempat itu, maka semua orang bergembira. Mudah-mudahan kita seperti ini. Saya kira ini yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wassaada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.